Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Putri Lestari, NIM 19060320. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen berbasis sekolah untuk pemenuhan tugas mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Definisi manajemen. Manajemen menurut George R. Terry, manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apa itu manajemen berbasis sekolah? Menurut definisi, MBS atau manajemen berbasis sekolah yaitu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi dan mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur serta memimpin sumber-sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, ada latar belakang adanya manajemen berbasis sekolah. 3 faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. Yang pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan. Yang kedua, keterpaduan penyelenggaraan pendidikan nasional antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah belum dilaksanakan secara optimal. Yang ketiga, peran serta pemangku kepentingan sekolah, khususnya masyarakat dan orang tua, peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini masih minim. Adapun landasan hukum dalam manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU SPN Pasal 51 Ayat 1 dan 2. Yang kedua, Peraturan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 Ayat 1. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Yang keempat, PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, yang kelima, PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Alasan mengapa sekolah harus melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam memilih input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat kondisi dan perkembangan di sekolah. Yang kedua, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang paling tahu apa keinginan dan kebutuhan bagi sekolah. Yang ketiga, penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan bila mana dikontrol oleh pemangku kepentingan. Yang keempat, keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Dan yang kelima, sekolah mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat pada umumnya sehingga akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. Yang kedelapan, sekolah dapat berkompetensi secara sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, pemangku kepentingan, dan pemerintah daerah setempat. Alasan yang ketujuh, sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat. Yang kedelapan, sekolah dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Adapun keuntungan-keuntungan yang didapatkan bila melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. Yang kedua, bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.